Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang konsep qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan salah satu di antara rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Umat Islam memahami takdir sebagai bagian dari tanda kekuasaan Tuhan yang harus diimani sebagaimana dikenal dalam rukun iman. Penjelasan tentang takdir hanya dapat dipelajari dari informasi Tuhan, yaitu informasi Allah melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Secara keilmuan, umat Islam dengan sederhana telah mengartikan takdir sebagai segala sesuatu yang sudah terjadi. Kesadaran manusia untuk beragama merupakan kesadaran akan kelemahan dirinya. Ibnu Abbas pernah berkata, qadar adalah nizam atau aturan tauhid. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada qadar, maka tauhidnya sempurna. Dan barang siapa yang mentauhidkan Allah dan mendustakan qadar, maka dustanya merusak tauhidnya. Dari Majmu' Fatawa Syekh Al-Islam. Di sini kami akan menjelaskan pertama, apa yang dimaksud dengan qada dan qadar. Yang kedua, kenapa setiap umat muslim harus meyakini adanya qada dan qadar. Ketiga, bagaimana perbedaan pengertian dan penjabaran qada dan qadar menurut Ahlus Sunnah, menurut Jabariyah, dan menurut Qadariyah. Yang keempat, apa saja macam-macam qada dan qadar. Yang kelima, apa hikmah meyakini qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan suatu istilah yang saling berkaitan terhadap kehidupan umat manusia. Namun, qada dan qadar mempunyai pengertian yang berbeda. Qada dan qadar sering dikenal sebagai ungkapan lain dari kata takdir. Takdir merupakan suatu yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Hukum dari takdir bersinggungan dengan sebab dan akibat yang saling mempengaruhi terhadap hasil takdir. Qada secara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, pelaksanaan. Pengertian secara etimologinya menjelaskan bahwa qada merupakan suatu ketetapan, keputusan, pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah pada masa zaman azali. Qadar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi menjelaskan bahwa qadar merupakan suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman azali. Makna secara luas dari qadar yaitu bahwa qadar merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Sebagai manusia, kita tidak bisa mengetahui mana yang termasuk takdir mu'allaq dan mana yang takdir mubram. Berikut penjelasan lanjut terkait dengan takdir mu'allaq dan takdir mubram. Yang pertama, takdir mu'allaq, yaitu qada dan qadarnya Allah yang masih digantungkan pada usaha atau ikhtiar manusia. Suatu contoh, seseorang ingin kaya, pintar, sehat, dan lain-lain. Ini semua harus melalui proses usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuatu yang tidak mungkin semuanya itu diperoleh tanpa adanya ikhtiar. Takdir mubram yaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak dapat diubah lagi oleh manusia. Walau ada ikhtiar dan tawakal, semua yang kamu lakukan selanjutnya harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur dan menentukan segala sesuatunya. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia juga memiliki peran dalam mewujudkan perbuatannya karena Allah memberikan kasab pada mereka. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebut kasab adalah perbuatan manusia dengan kehendak Allah berjalan beriringan. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum tentang qadar oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ditanya tentang qadar, maka beliau menjawab
dengan jawaban panjang lebar yang berisi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Di antara pernyataannya, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengenai masalah ini dan yang lainnya ialah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah serta apa yang diikuti para as-sabiqunal awalun dari kalangan muhajirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, yaitu bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, Rabb dan yang menguasainya, termasuk juga di dalamnya semua benda yang berdiri sendiri dan sifat-sifatnya yang menyatu dengannya berupa perbuatan hamba dan selain perbuatan hamba. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Tidak ada sesuatu pun dalam wujud ini melainkan terjadi dengan masyiah atau kehendak dan kekuasaan Allah. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, bahkan dia mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi dan apa yang tidak akan terjadi. Termasuk dalam kategori hal itu ialah perbuatan para hamba dan hal lainnya. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah SWT adalah Al-Jabbar, yang berarti Allah maha memaksa. Sedangkan menurut istilah Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah SWT. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Awal kemunculan paham ini tidak ada literatur yang kuat yang dapat menjadikan pijakan sejarah. Misalnya ada pendapat menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Ada juga pendapat yang menuturkan bahwa paham ini diduga telah muncul sebelum Islam datang ke masyarakat Arab. Dengan kiasan kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Dalam situasi demikian, masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan di sekeliling mereka sesuai dengan kehidupan yang diinginkan, sehingga menyebabkan mereka jatuh kepada paham fatalisme. Kata Qadariyah berasal dari kata qadara ya qadiru al-qadru at-ta'atu wal quwatu. Sedangkan menurut terminologi, Al-Qadariyah adalah suatu kaum yang tidak mengakui adanya qadar bagi Tuhan. Mereka menyatakan bahwa tiap-tiap hamba Tuhan adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Golongan yang melawan pendapatnya mereka ini adalah Jabariyah. Nama lain Qadariyah adalah Mu'tazilah, yaitu golongan yang bergerak dalam 3 fungsi, yaitu agama, filsafat, dan politik. Akan tetapi, kata penamaan Qadariyah lebih identik dengan kelompok yang bertikai dalam masalah takdir dan perbuatan manusia. Mazhab Qadariyah muncul sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ajaran-ajaran ini banyak persamaannya dengan ajaran Mu'tazilah. Mereka berpendapat sama misalnya manusia mampu mewujudkan tindakan atau perbuatannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak campur tangan dalam perbuatan manusia itu, dan mereka menolak segala sesuatu terjadi karena qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh utama Qadariyah ialah Ma'bad al-Juhani al-Bisri dan Ghailan al-Dimashqi. Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kedua tokoh inilah yang pertama kali mempersoalkan tentang qadar. Semasa hidupnya, Ma'bad al-Juhani berguru pada Hasan al-Basri, sebagaimana Wasil bin Atta, tokoh pendiri Mu'tazilah.